Hey guys, kembali lagi bersama gue Laten di Laten Gaming. Sesuai janji gue akan nge-review untuk char priest gue. Ini sebenarnya char istri gue, cuman ya karena istri gue ya gue anggap char gue lah. Oke, kita mulai reviewnya dari tongkatnya. Ini adalah bekas gua asen, jadi ini kenapa gue masih pakai yang set reflect, karena sebelumnya ini gue mainnya set reflect, lalu setelah level 80 gue ganti shieldnya juga talismannya. Dan menurut gue kalau untuk gue ganti ke Croce naiknya nggak terlalu signifikan ya, cuma naik 100 MATK, lalu harganya juga lumayan mahal, 100 ribuan lebih. Nah, di sini kita bisa lihat refine-nya gue cuma cari plus 6 aja. Karena ini build high priest-nya yang hampir free to play karena dia pernah dapat dropan beberapa kali. Jadi ini sangat-sangat mungkin untuk dikejar bagi teman-teman yang F2P. Nah, ini untuk enchant-nya juga masih level 5 ya, kita lihat. Nah, untuk enchant-nya sendiri, gue ambil enchant fit sebenarnya yang gue cari. Ini masih ada inte, masih belum benar. Jadi, kalau kita main priest itu sebenarnya kalau gue secara pribadi, gue nggak main terlalu banyak MATK. Karena biar bagaimanapun, kerjanya priest kalau di KVM, di VVG, biasanya mereka cuma lari. Ketika lo lari, bagaimana cara lo casting? Nggak mungkin bisa. Nah, ketika lo casting, artinya lo akan diam. Ketika lo diam, lo akan dipukul sama entah apapun itu. Jadi, gue sangat rekomen buat teman-teman priest, terutama yang priest ini ya, one hand yang ada perisai, usahakan kita mainnya fit aja, nggak usah main inte, karena susah sekali untuk nge-cast tiba-tiba lagi lari lu mau cast santuari, atau lu paling lu bisa Coloseo aja sih, Coloseo sambil lu bantu heal biasa, cuma kan heal biasa kecil banget ya. Kalau santuari kan lu pasti nge-cast, dan satu nge-cast pasti ada assassin lah, LK apalagi, wah itu udah makanan dia orang. Nah, oke, lanjut ke cardnya. Ini seperti yang kita bisa lihat, cardnya pun masih ada putih satu, MATK. Nah, ini Minorus gue beli satu untuk gedein MATK-nya, karena gue nggak main terlalu banyak haste. Menurut gue agak-agak sayang aja sih kalau main haste, tapi itu variasi ya. Jadi ini bukan build mutlak untuk semua high priest, tapi ini adalah build gue sendiri. Mau ditiru silahkan, nggak pun nggak apa-apa. Oke, lanjut ke shieldnya. Nah, buat teman-teman priest yang sudah level 80, ini sangat wajib untuk ganti shield ini. Kenapa gue bilang sangat wajib? Karena mungkin khususnya untuk priest one hand, haste kita tuh biasanya dibantu dari talisman ya, talisman yang haste. Sedangkan ketika lu ganti ketika ganti shield ini, lu bisa buang talisman haste lu untuk ganti ini. Meskipun hastenya ini cuman setengahnya ya, jadi nggak full. Kalau misalkan di talisman itu final hastenya mungkin 18, nah di sini cuma 9 nih, karena dia bagi dua kan efeknya. Nah, efek satu lagi, ini efek yang sangat-sangat kuat menurut gua. Karena HP regen 9% ditambah ini kan awakening 1 ya. Nah, kita bisa lihat di sini HP regennya itu hampir 10%. Hampir 10% dari max HP 1,3 juta. Berarti sekali regen sambil lu lari-lari itu sekitar 135.000. Itu sangat-sangat menolong kita sekali. Ketika lu ambil lari dikejar apapun jobnya, lu nggak perlu heal, lu nggak perlu apa, yang penting lu survive, bertahan hidup sambil lu bisa rest ya. Oke, nah untuk enchantnya ini udah enchant fit semua. Lalu ini ada cardnya, ini gue dapet waktu itu, drop dari Desert Wolf, jadi dipakai aja. Lanjut ke armor ya. Ke armor ini juga tempaannya masih plus 4 karena nggak naik-naik. Ini juga enchantnya sudah full fit. Nah, di sini kartunya juga gue masih pakai kartu putih.
Karena untuk budget F2P beli kartu-kartu yang agak banyak darahnya itu lumayan mahal. Jadi ada sebagian yang sudah gue beli, tapi gue taruhnya di Morphe. Nanti kita ganti. Oke, kita ke clock. By the way, ini upgrade-nya masih 60 ya. Yang ini masih 128, jadi ini masih perlu ke 140. Dan ini masih perlu ke 70. Baru kebuka hawakan 5-nya. Yang sisanya sih udah beres semua. Oke. Nah, ini juga masih ada intenya ya, enchantnya. Nah, ini juga kartunya masih kartu putih, yang nambah HP aja. Lanjut ke sepatu. Nah, ini udah fit semua. Lalu kartunya juga masih kartu putih. Jadi, menurut gua ini sangat-sangat bisa ditiru untuk teman-teman yang main Pris, yang mungkin lagi bingung mau build-nya kemana, apakah main Inte ataukah main Fit. Dan ini Prisnya full support ya, jadi dia benar-benar nggak main Inte. Mungkin kalau biasanya nih dia Han bertarik pakai cara assassin gua, jadi ini udah enak lah kalau untuk MVP. Nanti kita tes juga MVP. Nah, ini juga gua ambil aksesori yang Fit. Enchantnya pun gua ambil enchant Frontera karena ini menolong sekali ya. Dan kartunya sudah OB. OB gua by the way sudah ada 3 ya. Jadi ini prisnya sudah anti stun. Ini satu OB-nya pernah drop, 2 lagi gua beli. Lalu, nah di sini enchant gua masih ambil haste. Kenapa ambil haste? Karena ketika gua nggak ambil haste, ini haste gua kurang banget, sangat-sangat kurang. Jadi mau nggak mau gua korbanin ini ambil haste. Lalu di sini juga gue ambil haste. Jadi gue ada 2 ya yang gue ambil haste, tapi gue nggak pernah naikin hastenya sampai level tinggi-tinggi banget. Kenapa? Karena endingnya ketika nanti lu sudah up shadow weapon, semakin bertambah level dan lain-lain sebagainya, ini haste tidak terlalu signifikan. Jadi kalau gue hanya ambil 2 equip, dan ini pun udah gue nggak pernah upgrade lagi, cukup segini aja. Yang ini pun sama, cuman 5, 5, 4. Nah, di sini gue pakai talismannya, talisman yang Fit dan Inte. Kenapa gue pakai ini? Karena untuk para priest yang katakanlah free to play, itu sangat sulit untuk lu build yang darahnya lebih dari 1 juta tanpa udah menggunakan equip ini. Ini kan nambah fitnya 95 nih. 95 terus tambah lagi di sini 36. Terus tambah lagi ada fit increase-nya 4,8%. Jadi gue ambil di sananya sebenarnya. Karena kalau tanpa ini, gue kalau pakai talisman yang haste, fit gue nggak pernah 1100 seperti ini. Jauh. Dan sekadar info, kalau status kita itu kan nambah bonus statusnya per kelipatan 100. Dan ketika lu nyampe angka 1000, itu bonus statusnya lebih besar lagi. Jadi gue paksa untuk bisa dapat nembus 1000. Otomatis inilah build-nya. Gitu. Oke, kalau kita lihat detailnya ya sekarang. Dengan build seperti ini, dev-nya itu 4600. Lumayan alot ya. Reduce-nya 94%. Untuk MDev-nya 71%. Ini udah enak sih di bawah MVP. Nah, ini untuk hastenya 17,9, channelingnya 4,4. Memang kekurangan untuk build gue ini adalah gue nggak bisa terlalu tinggi untuk skill levelnya. Karena gue kepentok haste. Nah, ini variabelnya 5,1 cast time-nya. Nah, ini kan HP Regen yang bawaan dia ya, cuma 1% dari max HP. Lalu, oh, gue ada bonus heal. Bonus heal ini gue dapet dari, ini, karat. Gue pakai bonus heal 10%. Jadi ada tambahan ya, bonus heal di sini. Lalu di sini juga ada bonus heal receive 3%.
Oh sorry, itu yang ini. Nah, untuk cardnya di head sendiri, gue sengaja pakai Maze Goblin. Gue ambil Poison Race 2. Kenapa gue ambil Poison Race 2? Kok gue nggak ambil bonus heal aja seperti di kartu ini, atau mungkin pakai kartu-kartu Nightmare? Balik lagi, ketika gue adalah F2P, tidak mungkin gue bisa upgrade sampai seperti ini. Lalu gue punya kartu-kartu yang sangat bagus. Nightmare itu kan lumayan mahal ya harganya, coba kita cek. Harganya 335.000 sekarang, sudah turun ya. Waktu itu masih 500 ribuan. 335.000 kali 3 aja udah 1 juta. Udah 1 juta, belum kalau misalkan kita mau pakai kartu-kartunya yang di tangan tuh MATK lagi, Minoros jadi mahal banget sekarang. Lalu ini ada OB kan juga sangat mahal ya. Jadi gua pakai ini bonus heal juga dapat drop, jadi gue pakai aja. Untuk yang Poison Race ini gue pakai karena untuk nahan para assassin dan terutama LK. Jadi ketika lu dikeroyok LK dan assassin, percayalah lu nggak akan bisa bertahan hidup dengan lama. Karena gue sudah tes. Nanti di video berikutnya gue akan buat simulasinya juga. Jadi kita harus, gue akan kasih tahu gimana caranya untuk kita bisa menghindari dua itu. Oke. Nah, jadi gue punya Poison Race 60% di sini. Jadi ketika gue kena set Krieger, itu kan 30% ya. Kalau udah Ascent 3, tier 3, gue ketahan 60%. Lumayan lah, nggak sampai bocor-bocor banget. Paling tinggal kita menghindar dari pukulan-pukulan sama stacking poisonnya aja. Oke. Lalu oke, ini udah. Nah, sekarang kita lihat ya untuk awakeningnya. Awakening gua di sini udah sedikit lagi tadi ya, seperti yang gue sudah bilang, tier 5. Menurut gua gaya main gua adalah lebih ke arah upgrade dibanding gua paksa untuk refine. Kelemahan dari build gue ini adalah refine gue memang masih kecil. Karena nggak tahu ya, gue nggak suka aja gitu. Lu udah capek-capek kumpulin kristal, lu ketok, tahu-tahu bukannya naik, ya masih mending lah kalau cuma pecah, tahu-tahu dia turun. Wah, itu sangat-sangat menyakitkan ya. Jadi gue nggak suka, lebih baik gue upgrade, gagal ya sudah, gue bisa kumpulin lagi. Dan menurut gue ini efeknya sangat-sangat bagus. Tapi ketika lu sudah awakan 5, gue tidak menyarankan untuk lu naikin ke awakan 6. Kenapa? Karena itu sangat mahal dan tidak worth it. Status naiknya itu sangat sedikit ya. Boleh kalian cek di youtuber-youtuber lain, mungkin ada yang review juga. Itu sangat-sangat mahal dan tidak worth it. Jadi sebaiknya kita stop aja. Sampai di 5 aja udah cukup sebenarnya, sangat cukup lah menurut gua. Nah, lanjut ke enchant awakan. Di sini enchant awakannya juga baru awakan 2. Nah, ini masih 3-nya belum ada yang kebuka sama sekali. Dengan awakan 2 aja tadi darahnya udah 1,3 juta. Udah enak banget ya kalau dipakai. Apalagi untuk MVP-an. Nah, ini untuk refine. Refine gue masih awakan 1 dan masih belum ada rencana ya untuk naikin ke awakan 2 karena harus 7 kan 4 biji. Itu berat banget. Oke, nah ini card awakan gua. Nah, ini lumayan ya statusnya tuh. Sudah lumayan lah. Jadi biasanya gua selalu bilang ke istri gua ketika lu dapet kartu atau lu habis gacha, coba deposit dulu. Deposit. Nah, dapatlah status seperti ini. Lumayan nih, dikumpulin dikit-dikit. Oke. Nah, sekarang kita tes untuk MVP-nya di sini aja ya. Tadi gue udah tes bentar. Nah, tadi gue tes kita coba lawan Kraken ya. Kita auto. Nah, sih
Jadi ketika lo pakai Priest dengan build seperti ini, untuk beberapa MVP memang lo pasti mati ketika dipukul sama mereka. Contohnya Doppel, Amondra, wah itu sangat sakit. Tapi ketika MVP seperti ini, kena laser gitu, lo kena laser pun nggak langsung mati, dan lo masih bisa heal. Sih. Jadi build Priest yang seperti ini, wah dia mati juga. Build Priest yang seperti ini itu udah enak banget untuk MVP. Kita tes lagi ya MVP yang lain. Kita tes sama Edgar. Kita pakai foto dulu. Oke. Nah, misalkan ketika lo lagi MVP-an, tiba-tiba lo kena hit nih sama Edgar atau lo dapat force hit, jangan takut untuk mukul. Nah, kalau api ini kita harus menghindar, nanti kita. Nah itu damage-nya sakit banget. Sih, lo kena hajar dia pun lo nggak mati, nggak masalah. Kecuali api ini pasti mati karena ini damage-nya sakit. Oke, nah, kita tes lagi yang lain. Wah, Mistress. Kita tes ya. Untuk MVP yang biasa-biasa, yang standar, nggak akan mati. Paling ya lo sekarat, kena durinya aja masih bertahan hidup. Dan ini sangat-sangat mungkin untuk diikuti, untuk dibuild oleh para teman-teman yang FTP. Oke. Lanjut lagi ya, kita tes di siapa nih? Preoni. Jangan, kita tes upload. Oke. Nah di sini juga kita bisa lihat ya, regen gue sekali regen 147.000. Anggaplah ini sedang lu lari, lu regen 147.000. Ini Priest yang bisa mensupport timnya dengan kayak gini. Kalau lu Priest di bawah 1 juta, agak sulit ya menurut gua kalau untuk kill MVP gitu partian. Tapi bukan berarti Priest di bawah 1 juta itu tidak bisa MVP, tidak ya, tetap bisa. Cuman akan lebih enak ketika darah lu lebih besar. Oke, kita tes ya. Hero ini salah satu MVP yang paling gue benci soalnya. Oh sorry, vulnerable yang tadi. Lo masih bisa bertahan. Kalau kena teriakan mati. Itu lo harus menghindar. Nah, masih mati. Jadi ini bukan build yang paling baik menurut gua, tapi build ini adalah build yang akan sangat menolong kita dalam event apapun, contoh MVP ataupun KVM. Oke, nah cukup. Sekarang kita ganti yang set PvP-nya. Nah, jadi di set PvP gua ini baru ada card-card yang HP yang biru. Kayak Sasquatch. Sasquatch ini juga gua nuker ya dari ET. Jadi gua nggak beli. Lalu ini ada Marionette, ini gua beli. Lalu ini ada Matir juga nuker dari ET. Jadi ada 24 tambah 20, 44%. Nah, kita lihat ya. Berapa perbedaannya.
sih dengan build seperti ini dan kartu yang menurut gue ini cukup standar ya. Kalau kayak mereka itu kan udah 20% rata, udah mungkin di sininya ada isi Nightmare 3. Dengan build seperti ini dan status yang seperti ini, oh ini gue belum naikin. Gue ambil Inte. Kenapa gue ambil Inte? Karena buat bantu-bantu untuk naikin MATK gue dikit-dikit. Karena kalau gue naikin Dex terlalu jauh. Dengan build yang seperti ini, darah gue sudah 1,7 juta, belum sama slime. Nah, ini kebetulan ada event showdown ya. Kita coba aja ya. Kita coba langsung di PvP-nya. Kebetulan juga poin gue juga masih belum. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin masih belum tahu, di showdown itu kita cukup cari tiernya tier gold aja ya. Nih, sampai sini aja. Jadi cukup cari 100 poin. Di sini aja. Kenapa 100 poin aja? Karena lu ketika dropnya sampai diamond atau ultimate, itu kalau gua ya, gua kurang memakai ini. Karena ini harus shadow weaponnya juga level gede. Kalau untuk yang ini kita sangat-sangat perlu ya untuk inscript, untuk pionir, untuk upgrade SE. Oh iya, gue lupa kasih lihat SE-nya. Nah, ini SE-nya SE4 masih dengan build-nya sudah mentok semua ya. Tuh, semuanya sudah mentok. Nah, di sini gue ambil yang ini cuman gue asal ambil aja karena gue nggak main Holy Light sama sekali, jadi cuman untuk equip aja. Nah, lalu yang ini juga gue nggak main Turn Undead, jadi gue cuman asal ambil aja. Untuk yang ini gue ambil Judek karena gue ada main Judek, tapi itu di build yang PvE. Untuk yang di build PvP gue nggak main Judek karena gue bukan hitter, gue murni bener-bener full support. Untuk skillnya di support ini gue ambil Coluseo. Ini kenapa gue ambil cuma level 9, karena balik lagi seperti yang gue bilang tadi, haste gue tidak cukup. Ketika haste gue tidak cukup, otomatis gue harus menurunkan level skillnya. Dibanding gue paksa tapi CD-nya lama, itu kan akan jadi beban ya untuk tim. Jadi gue putuskan untuk turun aja level 9. Lalu ini secret harus mentok. Nah, untuk rest, ini rest yang sudah di nerf ya, 15 detik. Tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Nah, di sini gue nggak bisa naikin ke level 4. Selain variabel cooldownnya 15 ditambah 3,1, berarti 18,1 detik. Itu sangat-sangat lama ya. Jadi gue putuskan lebih baik level 3. Supaya CD-nya nggak terlalu lama. Memang kelemahannya adalah di fix channelingnya ini. Ketika semakin besar, ini fixnya semakin turun. Sih? Nah, 0,4 ke level 5. Bagi teman-teman yang mungkin peris buku, ya berbahagialah. Restnya mungkin bisa mentok. Untuk yang teman-teman peris yang buatnya mirip-mirip seperti gua, ya harap bersabar, ini cobaan. Oke, nah untuk santuari juga gua pakai mentok aja. Ini juga safety wall, gua pakai mentok. Lalu di sini, nah ini di custom skillnya. Custom skillnya ini gua ambil blessing mentok, info mentok, light of blessing. Lalu di sini gua juga ada ambil Angelus, decrease Agi dengan Lex Divina. Kok gua nggak ambil Gloria? Kenapa? Satu, karena dia duet sama gua. Biasanya kita kemana-mana selalu berdua ya, karena kita sepasang sejoli.
Nah, jadi gue nggak pernah ambil Gloria, karena gue nggak main crit untuk PvP. Jadi gue main pen untuk assassinnya. Jadi gue nggak ambil ini. Gue korbanin ini untuk gue bisa dapet ini, silence. Silence ini sangat berguna untuk ketika lu lawan HW, ketika lu lawan priest. Ini sangat menolong. Ketika lu nggak naikin itu, gue pernah coba juga, gue nggak naikin ini kan. Gue cuma ambil ini doang, slow. Itu gue agak kewalahan sih. Kalau kayak gini kan gue bisa bantu-bantu silent, lumayan lah. Nah, ini gue ambil untuk biar nggak ada notif-notif merah aja, karena gue nggak suka ngeliat ada notif-notif merah gitu. Nah, di sini gue ambil Angelosnya mentok, Asumnya juga mentok. Terus nih, gue ambil ini. Ini adalah skill yang sangat berguna ketika lu udah KVM. Kadang dalam match yang panjang, ketika lu banyak skill-skill, SP lu pasti bocor. Terkadang kalau misalkan kita lagi kepepet dan kebetulan potnya lagi habis, ini sangat membantu kita. Karena ini increase recovery-nya gede banget. 1% off max SP. Lumayan lah. Dan biasanya ini kan dia regen nggak langsung dari pas lu habis ya. Ketika dia ada kepake sedikit, dia akan regen. Kepake sedikit, dia akan regen. Dan ini ningkatin SP recovery 50%. Jadi gua akan ambil ini. Dan ini Light of Blessing, ini harus mentok. Nah, di sini gua nggak ambil heal sama sekali. Satu, karena slotnya tidak cukup, sudah mentok. Kedua, juga ini menurut gua kurang efektif, karena cuma heal untuk satu orang. Lebih baik gua ambil Coloseo untuk yang bisa heal semua. Nah, ini juga Blessing mentok ya. Ini udah lagi mentok. Nah, ini mungkin beberapa dari kita ada yang nggak ambil skill ini. Padahal menurut gua ini adalah skill yang sangat bagus dari priest. Jadi dia bisa tahan 10 kali hit dengan damage equal 30% of target max HP. Contoh gue pakai ini, gue bisa tahan 30% dari max HP gue. 30% dari itu ya kurang lebih 400 ribuan lah. Dan ini sangat-sangat menolong sekali ya. Cuman memang cooldownnya 10 detik. Jadi begitu dia habis, dia bisa casting lagi. Nggak masalah sih sebenarnya, cuma kecuali kalau lu dihantam banyak hitter, ya mau nggak mau dah, pasrah aja, lari-lari. Oke. Nah, itu untuk build skillnya. Nah, untuk petnya, gue punya 3 pet. Jadi kalau slime ini kan pet yang sangat dibutuhkan oleh para priest dan para tanker ya menurut gua, karena dia membantu kita banget. Apalagi ini udah level 42, max HP-nya 9,4% dan HP regennya 3%. Ditambah lagi ini baru bintang 1 loh guys. Kalau di advance bintang 3 mungkin ini naiknya bisa sampai 15% mungkin ya, karena ini gue belum advance, lumayan mahal ya untuk advance-nya. Balik lagi, karena char ini lebih ke arah free to play, jadi nggak bisa segala hal gue naikin. Tapi kalau untuk bagi kalian yang menganggap ini sangat penting, silakan. Ini bisa dinaikin sampai bintang 3. Selebihnya dari 3 ke 4 gue tidak rekomen, karena itu naiknya mahal banget. Jadi cukup di bintang 3 aja. Nah, ini gue dapat. Nah, ini untuk bantuan hastenya nih. Gue biasa pakai ini untuk KVM, untuk PvP. Jadi lumayan untuk casting gue jadi cepat kan. Nah, lo kalau untuk Hornet cuma beda di sini doang ya, max HP-nya doang. Jadi gue biasa pakainya ganti-gantian aja. Gue tinggal lihat musuhnya siapa, tinggal switch aja. Oke. Sekarang kita tes untuk PvP. Oh, ini yang belum nyalain. Apakah dengan darah 1,7 juta
gue bisa bertahan? Kita lihat. Gue biasa selalu kayak gini ya guys. Kalau gue showdown, pasti gue ke ujung. Entah gue pakai cara apapun, gue pasti ke ujung dan gue akan diam. Biasa gue duduk sih. Jadi kalau bagi kalian yang ketemu gue nggak akan pernah menyentuh kalian, mengusik kalian, kecuali kalau sampai gue diusik. Nah, biasanya di showdown ini gue nggak pakai slime di awal. Biasanya gue pakai familiar, kalau nggak gue pakai hornet. Karena gue agak nyimpen durasinya si slime, meskipun bisa dikasih makan ya. Nah, jadi kita pakai slime, kita pakai familiar. Nah, kita ambil boxnya dulu nih. Kita isengin Flynn deh. Halo kakak Flynn. Flynnnya juga diem aja. Coba kita lihat kakak Flynn. Wow, mengerikan juga nih kakak Flynn nih. Nah, lihat dia pakai set yang poison tadi kalau nggak salah. Nah, itu aja gue berasa loh dipukulin. Apalagi gue nggak pakai set poison. Waduh. Nah, ini gue ganti slime. Aduh. Kenapa orang-orang sangat suka mendorong gue ya? Aduh, kena lagi. Oke, aja ya. Nah, untuk regen gue ada 200 ribuan ya, kurang lebih ketika gue pakai slime. Ketika lu main PvP dengan darah 1,7 juta, lu tinggal lari-lari aja. Itulah kenapa gue bilang MATK itu menurut gue nomor 2. Yang penting pertama adalah HP Regen. Kita lihat, oh kan dia pakai set Krieger, hanya darah gue berkurang. Kenapa kakak Flynn ini sangat suka dengan gue ya? Kakak Flynn, jangan bunuh aku. Oke, sisa 8 orang. Nah, ini gue benci banget ketika layar gue jadi gelap. Nah, untuk yang pot ini gue akan simpan sampai menit-menit terakhir ya, supaya aku bisa lari agak jauh. Waduh, ketemu orang. Jadi gue heal terus, dapat rank 4 dengan build yang seperti ini. Oke guys, kurang lebih seperti itu untuk build High Priest yang hampir F2P, dan build seperti ini sangat-sangat mungkin untuk ditiru ya. Oke, mungkin sekian dari gua. Untuk video-video berikutnya gua akan review lagi untuk LK Tanker gua. Nah, yang itu lebih F2P lagi, cuman darahnya lebih tebal. Itu job yang sangat-sangat OP. Oke, sekian dulu dari gua. Thank you guys. Jangan lupa share dan bantu subscribe. Bye-bye.